سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات في الله, ini hari saya akan memberikan metodologi menafsirkan satu ayat, dan dia tidak satu ayat, satu masalah, tapi satu ayat bisa menjadi beberapa poin, beberapa buku, beberapa kasus. Bahwasanya satu ayat itu, saya akan menjelaskan surat yang ke-13, 11 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala jalla wa ala: lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Ini ayat menjadi beberapa poin. Poin pertama, lahu. Yang kedua, mu'aqqibat. Poin yang ketiga, min baini yadayhi wa min khalfi. Poin yang keempat, yahfazunahu. Poin yang kelima, min amrillah. Poin yang keenam, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Ada dua ya, la yughayyiru ma biqaumin. Berapa itu? 6. Kemudian hatta yughayyiru 7. Ma bi anfusihim 8. Wa idza arada Allah biqaumin, kemudian su'in, kemudian fala maradda lahu. Setelah itu wa ma lahu min dunihi min wal. Ayyuhal ikhwatu fillah, ayyuhal ikhwatu wal akhawatu fillah, silakan baca terjemah. Lahu, Bagi manusia. satu. Yang kedua, mu'aqqibat. Ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya. Mu'aqqibat itu bergantian. Lahu, bagi manusia, mu'aqqibat yang bergantian. Ini nama dan sifat. Nanti saya jelaskan. Min baini yadayhi, di muka dan di belakangnya. min baini yadayhi, di muka. Di muka.
dan di belakangnya. Kemudian yahfazunahu, Mereka menjaganya min amrillah, atas perintah Allah. innallaha Sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak merubah ma, keadaan yang ada suatu kaum, biqaumin, suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma keadaan fi anfusihim, yang ada pada diri mereka sendiri. wa idza arada Allah, Dan apabila Allah menghendaki, di situ disebut irada. Di situ Allah berbicara tentang kehendaknya, tentang irada. Wa idza arada Allah biqaumin su', kepada satu kaum keburukan, terhadap suatu kaum, fala maraddalah, maka tak ada yang dapat menolaknya, wa ma lahu min dunih, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka min wa. selain Dia. Baik. Ini poin-poin ini akan kita jelaskan satu persatu. Kenapa lahu itu disebut bagi manusia? Kenapa lahu itu disebut ditafsirkannya manusia? Ini tafsir ayat di ayat. Tafsir ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain. Dan tafsir ini jarang digunakan karena kemampuan orang terbatas untuk menggunakan ini. Karena tafsir ini perlu beberapa kematangan yang betul, yaitu penguasaan dia tentang lisanul Arab. Betul-betul dia harus menguasai benar lisanul Arab, bukan doa. Yang kedua, kehafalan dan tingkat hafalan seorang terhadap Al-Quran. Kemudian ketelitian seseorang terhadap Al-Quran. Karena tafsir ini tafsir yang sangat baik, bahkan para ulama mengatakan tafsir terbaik. Saya ulangi kembali, tafsir yang akan kita bahas, metodologi yang kita bahas ini yang memusingkan kepala Anda. Hampir semua orang berkata, Ustaz atau Mimi itu tidak fokus, tapi nyebar ke sana kembali. Karena Anda tidak paham. Perlu saya jelaskan, satu ayat itu tidak bisa diulas tanpa mengambil ayat yang lain. Tidak mungkin satu ayat diulas tanpa mengambil ayat yang lain. Ketika Anda menguasai metodologi ayat ini, tafsir ayat ini, Anda bisa berhujjah dengan Al-Quran tanpa hadis. Bisa Anda berhujjah dengan Al-Quran saja tanpa ada hadis. Karena pemahamannya dari hadis. Ingin saya lihatkan kepada Anda, bukan tafsir 1 sampai 4 jilid 1. Di situ tata cara menafsirkan, cara terbaik menafsirkan Al-Quran. Ada? Silakan, dengarkan saya baik-baik. Tolong perhatikan ini, supaya Anda paham benar, supaya Anda tidak dibikin orang menjadi ragu. Baca. Metode penafsiran yang terbaik. Jadi kalau ditanya bagaimana metode penafsiran Al-Quran yang terbaik, tidak ada lebih baik daripadanya. Bagaimana? Metode penafsiran yang paling sahih ialah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi penafsiran Al-Quran dengan apa? Ini metode logik terbaik. Hanya kefanatikanlah yang menghalanginya untuk menerima tafsir ini. Kemudian setelah itu, setelah yang terbaik, setelahnya di bawahnya apa? Ayat yang dimujmalkan pada suatu tempat akan
Tapi ribet kan? Ribet jadinya harus buka. Ini gimana? Ini belum selesai dibaca udah masuk ayat lain. Ini gimana sih? Memang metodologinya seperti itu. Kalau Anda memang mau pintar dan mau memahami Al-Quran, mau memahami din. Kemudian, apabila metode itu tidak dapat Anda lakukan, kalau Anda tidak dapat melakukan metode yang paling jitu itu, lalu bagaimana menghasilkannya? maka tafsirkanlah dengan as-sunnah. Baru ditafsirkan dengan hadis. Ayat dengan ayat dulu, baru ayat ke hadis. Itu metodologi paling baik. Kemudian lanjut kenapa? Karena ia merupakan penjelasan bagi Al-Quran. Jadi hadis itu pun penjelas bagi Al-Quran. Maka dia juga boleh digunakan. Tetapi ini tahap yang kedua. Jadi jangan lupa tahap yang pertama itu ayat dengan ayat. Namanya tafsir ma'dzurah, tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ayat di ayat. Yang kedua baru tafsir ayat dengan sunnah. Kemudian Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, apa kata Imam Syafi'i tentang tafsir ini? semua perkara yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari apa yang dipahaminya dari Al-Quran. Semua yang ditetapkan oleh Rasul, ia bahagian daripada apa yang dipahami oleh beliau dari Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu menetapkan hukum di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat. An-Nisa 105. jadi kita tidak boleh membela orang-orang yang berkhianat. Tidak boleh dibela. Lanjut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isi sabdanya, 1. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan sesuatu yang serupa dengannya. jadi Rasul itu diberi Al-Quran dan diberi lagi sesuatu selain daripada Al-Quran. Dua-duanya wahyu. Apa itu? As-Sunnah. Hari Senin kan saya jelaskan bahwasanya Quran itu turun kepada Rasul, dibisikkan, kemudian dimasukkan dalam hatinya. Ada tanggung jawab Allah, Allah bertanggung jawab untuk mengumpulkannya dalam hatinya dan bisa beliau menghafalnya. Yang kedua, garansinya, jaminannya bahwasanya Rasul akan bisa menjelaskan Al-Quran. Bagaimana beliau bisa menjelaskan Al-Quran? Tidak punya guru, maka tidak boleh otodidak. Jadi ustaz otodidak itu berbahaya. Maka dia diberikan al-hadis, sunnah, dimasukkan ke dalam hati beliau, tidak dibacakan tetapi diselipkan ke dalam hati beliau, sehingga beliau bisa menjelaskan Al-Quran. Beliau kan buta huruf, kan tidak ada guru. Beliau tidak pernah baca kitab, tidak pernah murajaah. Otodidak itu tidak boleh. Lalu dididiklah oleh Allah melalui Jibril, kemudian dimasukkan ke dalam hati beliau hadis itu, terkumpullah, maka beliau bisa memahaminya dan bisa menjelaskannya walaupun tanpa guru, bimbingannya Jibril atas instruksi Allah. Kemudian Apabila Anda tidak dapat menafsirkan Al-Quran, jadi ada metodologi ketiga. Apabila tidak dapat menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dengan sunnah, kemudian dan tidak pula dengan sunnah, maka merujuklah kepada pendapat para sahabat. lalu menafsirkan Al-Quran metodologi yang ketiga, yaitu Al-Quran dengan pendapat para as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini diambil
benar. Saya ulangi. Lahu. Itu kan ada kata-kata lahu. Kenapa kok bagi manusia? Kenapa ada manusia? Padahal baginya. Kalau laha bagi perempuan kan, lahu mudzakkar kan, laki-laki. Baginya. Kenapa kok bisa terjadi manusia? Maka buka Al-Baqarah kita mendapatkan kalimat yang sama. Ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Laha. Tadi kan lahu. Tadi lahu enggak? Lahu. Sekarang laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maknanya apa? Manusia enggak? Silakan baca terjemahnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Nah, nyanya kan manusia. Hanya ini istilah mudzakkar itu, yang tadi ini istilah muannats, kalau itu mudzakkar, dia manusia. Ya. Jadi dikatakan lahu maksudnya manusia. Bagi manusia. Kemudian kita baru mendapatkan istilah lahu dengan ayat lain, maknanya bagi manusia. Yang ditafsirkan ini 286 ini menafsirkan seluruh 286 menafsirkan surat 13 ayat 11 atau sepotong? Sepotong ya? Sepotong ya? Tidak semua kan? Nah. Cuman kalau saya dari pertama mengambil sepotong, meninggalkan yang lain, nanti ada bingung. Ini kok sepotong dalam Quran diambil? Karena memang pengertiannya memang sepotong. Kemudian Allah menyatakan kembali di situ, katanya mu'aqqibat. Kenapa disebut mu'aqqibat? Ya. Penjelasannya dalam hadis 590. Di hadis penjelasannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Muslim dapat bunyi hadisnya. Ada yang bisa baca bahasa Arab menjelaskan? Enggak ada. Dari hadis Abu Hurairah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, yata'aqabu fikum malakul laili wan nahar. Di dalam Al-Qur'an ini bunyi apa? Mu'aqqibat. Di dalam hadisnya yata'aqaba fikum. Istilahnya ada enggak? Ada. Baca dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah SAW bersabda, Isi sabdanya, para malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian. Bergantian. Baca ayatnya, bergantian enggak? Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Bergantian enggak? Apa penafsirannya? Ayat ini ditafsirkan dengan hadis karena tidak ada ayat yang lain yang menjelaskan. Hadis ini menafsirkan yang mana? Lahunya ditafsirkan atau mu'aqqibat yang ditafsirkan? Mu'aqqibat, yang lainnya tidak ditafsirkan olehnya. Bergantian, kapan dia bergantian membeli? Hadis. Ulangi dari hadis pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Apa kata Abu Hurairah? Rasulullah SAW bersabda, Isi sabda beliau apa? para malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian mendatangi kamu. Jadi pergantiannya kapan? Malam dan siang. Terjadi pergantian itu di malam
ditafsirkan mu'aqibat. Lalu kata Rasul, yata'aqaba fiikum malakul laili wan nahar. Ulangi hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang selalu bergantian mendatangi kamu. Nah, bergantian, malaikat siang dan malam ini bergantian. Aplusnya kapan? Dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Waktunya kan? Istilahnya siang dan malam. Kapan itu? Subuh dan asar. Terjadinya pergantian shift. Lanjut. Kemudian malaikat malam naik ke langit. Nah, ini teknik sudah kan? Sudah teknik atau bukan? Malaikat malam naik ke langit. Kenapa dia naik? Malaikat siang turun dulu. Turunnya malaikat baru naiknya malaikat. Maka kalau naik dulu baru turun, berarti Anda ada peluang tidak dikontrol. Kosong. Jelas. Berarti ada fase tidak terkontrol. Mungkin nggak untuk tidak terkontrol? Tidak mungkin. Malaikat ini mengikuti manusia, baik dia di dalam kamar mandi dan keadaan telanjang, atau dia sedang tidur, sedang berjabat, sedang melakukan jima suami istri, pun malaikat ini tidak kabur. Pun dia tidak kabur, tidak pergi. Hadis yang mengatakan malaikat itu berpaling, nggak benar. Itu hadisnya lemah sanadnya. Jadi boleh orang melakukan tidur suami istri dalam keadaan telanjang, tidak haram. Tidak ada larangan dalam sunnah. Orang jima dalam keadaan telanjang tidak dilarang. Karena hadis itu sanadnya lemah, tidak bisa dipakai. Jadi kita kembali, ternyata itu malaikat turun dulu baru naik. Lanjut. Lalu mereka bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha Tahu, bagaimana keadaan hamba-hambaku kamu tinggalkan? Jawab mereka, kami tinggalkan mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka juga sedang sholat. Oke, ini poin pertama. Poin yang kedua ya, mu'aqibat itu ternyata dijelaskan oleh satu hadis. Lahumnya dijelaskan oleh satu ayat. Apalagi mau dipakai rujukan? Bukankah Quran dan Sunnah ini rujukan? Siapapun yang menyalahi dua ini wajib kita tinggalkan atau tidak? Nah, kemudian poin yang ketiga. Baca poin yang ketiga. Di muka. Di muka. Malaikat ini keberadaannya. Jadi mulai cerita keberadaan malaikat. Dia disebut di muka. Yang diketahui oleh manusia, malaikat itu yang ada hanya di kanan dan di kiri. Ternyata ada yang di muka, ada yang di belakang. Manusia secara umum, tapi khusus untuk para nabi berbeda. Tidak malaikat ini. Jadi malaikat ini mempunyai nama dua. Yang di depan dan di belakang itu milik namanya dua. Yang pertama namanya mu'aqibat, sifat daripada malaikat itu perbuatannya. Af'al malaikat itu mu'aqibat, bergantian datangnya. Yang kedua, dia juga disebut malaikat hafadhah. Nanti Anda akan mendapatkan dalil dia disebut malaikat hafadhah. Ya katakan situ dari depan. Jadi malaikat ini, mu'aqibat ini dia berada satu di depan. Posisinya dijelaskan ya. Yang kedua Di belakangnya. lalu satu di belakangnya. Pekerjaannya apa? Selain daripada mu'aqibat, ada lagi istilah Mereka menjaganya. dari perintah Allah. Jadi mereka menjaga manusia. Malaikat ini menjaga manusia. Kalau dia menjaga berarti tidak ada ruang satu detik pun atau kurang daripada itu
mu'aqibat. Hafadha, yahfazunahu, menjaga mereka. Ini namanya yahfazunahu, maka disebut mereka hafadha juga. Ada dua nama, mu'aqibat yang satu, yang kedua hafadha. Adapun yang di kanan dan yang di kiri, mulai perbandingan ayat ya. Yang di kanan dan di kiri namanya kiraman katibin atau raqibun atid yang ada dalam surat 50 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ini perbandingan. Allah menyatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Silakan. Bagi sungguh kami telah menciptakan manusia 50:16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang depan, ada yang belakang. Namanya berbeda. Kalau yang kanan kiri namanya raqibun atid, yang di depan belakang namanya hafadha. Adapun para nabi yang menjaganya bukan malaikat ini. Para nabi itu penjaganya bukanlah malaikat hafadha ataupun raqib ataupun mu'aqibat, tetapi yang menjaga para nabi dari mereka mulai dilahirkan oleh ibu mereka, yang menjaga mereka ialah Jibril dan Mikail yang ada di dalam surat 72 ayat yang ke-25 dan 26. Baca 26-27 berarti. Dia adalah Allah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali pada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi pada Rasul ini ada malaikat penjaganya di depan. Malaikat penjaga Rasul di depan dan di belakang bukan malaikat hafadha atau mu'aqibat, tetapi Jibril dan Mikail. Tadi keterangannya di hadis ya. Oke, di tempat lain. Oke, kita kembali. Lalu di sini di dalam ayat 11 ini dijelaskan pekerjaan malaikat itu. Nah, dia menjaganya atas apa? Atas perintah Allah. Min amrillah, perintah Allah. Kalau ditanya perintah apa itu, saya mau ambilkan perbandingan. Awan itu bisa berhembus ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Yang mengendalikannya apa? Angin kan mengendalikan awan itu. Kalau yang mengendalikan angin itu, yang mengendalikan awan itu angin, siapa yang memerintahkan angin itu untuk bergerak? Allah. Baiklah kalau begitu. Dia menjaganya. Angin itu bergerak berdasarkan instruksi Allah. Apa instruksinya? Di mana hujan harus jatuh, di mana hujannya tidak boleh jatuh. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya. Di mana kapan dia manusia harus celaka dan di mana dia tidak boleh celaka? Siapa yang bekerja? Mu'aqibatnya. Siapa yang harus celaka? Siapa yang harus tidak celaka? Kalau memang dia harus tidak celaka, dia akan menjaganya. Maka teori akal pun berhenti. Bagaimana orang jatuh dari pesawat semuanya mati, sisa satu anak kecil? Bagaimana mobil tabrakan, melihat bentuk mobil itu pasti tidak akan ada yang selamat, ternyata ada yang selamat, hidup. Sedikit pun angin goresan cacatnya. Berhenti ya tidak ini? Pekerjaan siapa itu? Boleh tak minta tolong kepada dia? Tidak. Tidak boleh, haram. Karena doa
pesawat dan tidak dari pesawat itu dan tidak itu. Dua, matinya tidak waktu itu dan tidak di tempat itu. Karena ditentukan oleh Allah kedua, matinya plus tempatnya. Saya ulangi ya, matinya ditentukan waktunya plus tempatnya. Luqman surat 31 ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Silakan. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Satu. Kemudian, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. jadi ditetapkan oleh Allah di mananya dia akan mati pun ditetapkan, bukan lagi waktunya. Nah, di mananya dia harus mati itu ditetapkan, waktunya pun ditetapkan. Anda pernah mendapatkan berita atau tidak? Ada pesawat yang mau meledak, ada pesawat yang kecelakaan pesawat, dia tukaran tiket. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Bagaimana bisa tukaran tiket dan bagaimana tanpa ada pemeriksaan dan bagaimana bisa lolos setelah kecelakaan baru yang ini berkata untung aku tidak naik, seharusnya aku yang mati tetapi dia yang mati. Yang mana mengejar? Jadi saya ulangi lagi, orang-orang di Indonesia dia berangkat haji sudah tua, bercita-cita mau mati di sana. Aneh-aneh. Tidak habis pikir. Padahal kalau dia sudah tua renta, itu orang lain boleh menggantikan hajinya, walaupun dia masih hidup. Haji badannya boleh. Ya itulah kita orang istimewa. Oke, tidak kita bahas itu. Kita kembali. Yahfazunahu min amrillah. Kalau kita tanya apa itu amrillah? Perintah. Amrillah ini dijelaskan oleh surat 32 ayat 5. Amrillah, iya ya. Ini penjelasannya dalam surat 32 ayat 5. Allah mengatakan yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaih. Baca. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Jadi yudabbirul amr itu urusan. Urusan itu dia mengatur, mengendalikannya dari atas ke bawah. Mengendalikannya dari atas ke bawah atau tidak? Ulangi. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Dari atas ke bawah. Kemudian urusan itu naik kepadanya. kemudian naik lagi. Ini pun menunjukkan keberadaan Allah di mana dia. Jadi batil orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah ada di bumi. Kalau dikatakan zatnya batil, kecuali berkata ilmunya. Jadi saya ulang ya. Jadi amr itu perintah. Jadi yudabbirul amr. Jadi untuk mengatakan yahfazunahu min amrillah, itu untuk mengambil kejelasan amrillah itu harus diambil dari ayat lain. Ini namanya tafsir ayat bi ayat, tafsir terbaik. Hanya orang nekat yang berani membantahnya. Kemudian lanjut. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah keadaan yang ada. Ma, mim itu yang panjang. Mim, ma itu kejelasannya huruf mim itu berada di dalam surat 8 ayat 53.
Ulangi ya. Surat 11 itu ayat 13 ayat 11 mengatakan Innallaha la yughayyir. Allah tidak akan berubah. Mimnya itu adanya dalam surat 50 surat berapa? 8 ayat 53. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ma itu ni'matan an'amaha." Mimnya itu ni'matan an'amaha. Itu makna yang pertama. Baca. Yang demikian siksa itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. An-ni'am, nikmat. Apa yang ada pada suatu kaum itu maksudnya nikmat. Nikmat itu tidak akan pernah dirubah oleh Allah menjadi adab. Jelas saja ya? Keadaan yang baik itu tidak akan pernah berubah menjadi buruk. Kita ini start dari baik atau start dari buruk? Keadaan itu start dari baik lalu menjadi buruk, nikmatnya pergi. Nah, ketika nikmatnya pergi itu Allah tidak merubah itu. Baru sepotong ya, baru poin yang pertama, yang pertama. Kemudian lanjut. Hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Belum jelas yang kedua. Baru penjelasan yang pertama, yang pertama. Yang keduanya belum jelas. Kejelasannya dalam surat 7 ayat 96. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, diulangkan di surat 8 itu ya. Sehingga dirubah dalam keadaan yang ada pada diri mereka sendiri itu di dalam surat berapa? Surat 8 itu diulang kembali, lalu dijelaskan dalam surat 7. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu. Lalu fa akhadnahum bidunubihim bima kanu. Silakan. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Apa yang akan terjadi? pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Oke. Barakah, nikmat dan barakah itu bisa berubah atau tidak? Yang merubahnya apa? Ketika mereka mendustakan nikmat itu dan mendustakan ajaran ini. Negeri ini mendustakan ajaran atau tidak? Karena mereka mendustakan ajaran, maka mereka mendapatkan hal yang setimpal. Seluruh negara mendustakan ajaran, dia akan mendapatkan hal yang setimpal. Merubah atau tidak itu? Merubah. Nikmat itu bisa ada karena adanya ketakwaan dan kesalehan dan keimanan. Berubahnya hal itu karena adanya kefasikan, kekufuran dan sebagainya. Jelas ini? Jelas ini ya? Lanjut. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Lalu disiksa, diberikan azab itu karena perbuatan mereka mengingkari nikmat, tidak menjaganya. Nikmat itu diingkari, nikmat itu bukan nikmat fisik, nikmat Islam dan iman. Ini mereka ingkari dengan kesyirikan dan kekufuran, dengan bid'ah dan khurafat. Itu pengingkaran namanya. Seharusnya mereka mentauhidkan Allah, itu untuk iman, lalu mereka mensyirikkan Allah. Seharusnya mereka ittiba kepada sunnah, kemudian mereka menyalahi sunnah, berupa bid'ah. Walaupun tidak semua yang menyalahi sunnah itu bid'ah. Kemudian ayat surat 11 lanjut, surat 13 ayat 11 nya lanjut. Sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Oke, lanjut. Kemudian dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,
Kalau ditanya, Allah itu pandai berkehendak buruk tak kepada makhluknya? Ulang-ulangi. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, mungkinkah Allah berkehendak buruk pada suatu kaum? Hah? Mungkin. Sangat mungkin. Contohnya bagaimana kalau dia berkeinginan buruk pada suatu kaum supaya kaum hancur? 17-13. Contohnya di 17-13 sepotong gitu ya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, itu dijelaskan surat 16. dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, membinasakan negeri itu, berkehendak untuk menghancurkan negeri itu, buruk atau tidak? Ulangi. Ayat 16 ya. 17 ayat 16. Ulangi. dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Terus bagaimana tekniknya? maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Jadi ketika Allah mau menghancurkan satu kaum, kesejahteraannya itu disuruh meningkat dulu, seperti rakyat Amerika dan Eropa, baru disuruh mentaati Allah. Mungkin nggak ada? Susah. Lihat ini ya, teori sosial ini, dia menyalahi teori sosial. Teori ini dikembangkan oleh pakar dan cendekiawan musuh Islam di Indonesia ini mengatakan masyarakat ini bisa dekat kepada Allah dan bisa salat dan tenang semuanya setelah keadaan sosialnya, sosial ekonominya membaik, baru bisa taat. Menurut Allah, bagaimana kalau dia mau menghancurkan orang? Ulangi. Dan jika kami hendak membinasakan suatu kaum, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Diperintahkan supaya orang yang hidup mewah untuk mentaati Allah. Pertanyaannya, Anda boleh survei mulai ini hari, cek seluruh masjid ketika azan subuh. Isinya konglomerat atau pekerja? Real ya. Isinya konglomerat atau pekerja? Oke. Ternyata isinya bukan pekerja, bukan pula pekerja direktur kadang-kadang isinya. Ya, itu keterangan ya. Wa idza aradallahu biqaumin su', keburukan, maka Allah berkata wa idza aradna an nuhlika qaryatan, makna di sini teksnya berbeda, maknanya sama. Lihat teksnya tadi surat 13 itu sepotong Abin Mahir. Wa idza aradallahu biqaumin su'an. Kalau di dalam surat 17 ayat 16 tadi, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Di situ disebut an nuhlika, ada. Di sana di sini ada. Lanjut 17 lagi begini. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Di situ ada jawaban. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Ayat ini menjawab, sepotong ini menjawab. Dia menjawab surat 42 Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqan li'ibadihi labaghaw fil ard. Silakan. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya,